Berikut adalah sikap terpuji para rasul dan rasul ulul azmi. 1. Sikap terpuji para rasul. Terpuji atau mahmudah artinya sikap yang baik secara aturan agama Islam. Misalnya, jujur atau al-amanah, pemaaf atau al-afu, tekun atau al-khusyuk, malu kalau diri tercela atau al-hayau, bersih atau an-nazafah, pemurah atau as-sakau, sabar atau as-sabaru, dan seterusnya. Sikap terpuji para rasul itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu sikap terpuji kepada Allah sebagai pencipta alam semesta dan sikap terpuji sesama manusia di alam sekitar. Sikap yang mereka pegang teguh yaitu menyembah hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi dan rasul itu terpelihara dari segala macam dosa, baik dosa kecil apalagi dosa besar. Tetapi sebagai manusia biasa, tidak lepas dari sifat khilaf seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam, yaitu mendekati pohon larangan Allah akibat godaan setan. 2. Sikap terpuji para rasul ulul azmi. Perhatikan Quran Surat Al-Ahzab ayat 7 berikut. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Sikap terpuji di dalam ayat tersebut terdapat kata teguh, yaitu perjanjian yang teguh. Teguh dan sanggup menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing. Ulul azmi maksudnya teguh hati, tabah, dan sabar. Mengapa diberi gelar Rasul Ulul Azmi? Karena mereka yang paling banyak mendapat tantangan, paling banyak penderitaan, akan tetapi mereka tetap teguh, tabah, sabar, dan terus berjuang menyampaikan pesan Allah kepada umat manusia. Setelah mengetahui sikap terpuji para Rasul dan Rasul Ulul Azmi, selanjutnya perhatikan sikap meneladani Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Ulul Azmi berikut. Meneladani artinya mencontoh. Meneladani atau mencontoh para Rasul dan Rasul Ulul Azmi. Sebagai pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 35 yang ditunjukkan kepada manusia termasuk kita, yaitu Fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Artinya, maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Berikut ini contoh para rasul ulul azmi, yaitu 1. Teguh dan sabar dalam belajar. 2. Teguh dan sabar dalam beribadah atau sholat. 3. Teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. 4. Teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. 5. Teguh dan sabar dalam pergaulan, tidak cepat marah. 6. Teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan tempat tinggal. Ayo, kita baca secara cermat percakapan singkat di bawah ini.
Nah, pelajaran apa yang kamu peroleh dari cerita tersebut? Dari percakapan tersebut, pelajaran yang dapat kita peroleh adalah kita perlu mengetahui bahwa sifat-sifat para rasul tersebut tidak cukup kalau hanya diketahui saja, tetapi harus menjadi sikap dan perilaku kita sebagai manusia dan pengikut para rasul. Nah, rangkuman dari pelajaran 7 ini adalah 1. Percaya kepada Nabi dan Rasul adalah salah satu rukun iman. 2. Jumlah Rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran ada 25 orang. 3. Nabi dan Rasul memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. 4. Rasul ulul azmi maksudnya teguh hati, tabah, sabar dalam menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Rasul ulul azmi itu adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nuh alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, Musa alaihi salam, dan Isa alaihi salam. 6. Nabi dan Rasul harus menjadi teladan umat manusia. 7. Semua Nabi dan Rasul membawa ajaran tauhid, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. 8. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir atau penutup.